Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Wahyuni dengan NPM 192151057. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai asbabun nuzul surat Al-Kahfi, keutamaan membaca surat Al-Kahfi, kisah-kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, dan akan membacakan 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan dua orang, mereka adalah Uqbah bin Abi Mu'id dan An-Nadr bin Al-Haris, untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Orang Quraisy percaya bahwa pendeta Yahudi adalah orang yang berilmu, tahu tentang isi kitab terdahulu dan tanda lahirnya seorang nabi. Alkisah, berangkatlah mereka ke Madinah dan berjumpa dengan pendeta Yahudi. Ternyata benar, pendeta Yahudi mengkabarkan berita seperti yang mereka harapkan. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Nabi Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian pendeta Yahudi melanjutkan kisahnya. Tanyakanlah kepada dirinya tentang pemuda pada zaman dahulu kala yang musafir. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Karena sungguh cerita pemuda ini sangat menarik. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seorang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Apa pula yang terjadi kepada mereka? Tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Kemudian 2 orang utusan itu pulang dan berkata bahwa mereka membawa pulang informasi penting. Setelah tiba di hadapan Rasulullah, mereka langsung menanyakan 3 pertanyaan itu, sebagaimana yang telah diberikan oleh pendeta Yahudi. Mendapati pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang. Bahkan hingga 15 malam, orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun pada malam berikutnya Jibril turun membawa wahyu, yaitu Quran Surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi, yaitu Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 26, tentang seorang pengembara Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101, dan tentang ruh. Jadi inilah kisah dibalik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat akan hikmah. Berikutnya beberapa hadis Nabi tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Yang pertama, terhindar dari fitnah Dajjal. Berkata Samurah bin Jundub, bersabda Rasulullah SAW, siapa yang membaca 10 ayat surat Al-Kahfi secara hafalan, niscaya tidak memberi mudorot baginya oleh Dajjal. Yang kedua, diberikan cahaya antara 2 Jumat. Hadis Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya siapa saja yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya dia diberikan cahaya baginya dari nur di antara 2 Jumat. Kemudian yang ketiga, diberikan cahaya. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi saat malam Jumat, jadi dipancarkan sinar untuk dia sejauh pada dia serta Baitul Atiq. Tersebut dalam Sunan Ad-Darimi nomor 3273, juga diriwayatkan oleh An-Nasai serta Al-Hakim. Kisah-kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Nah, setelah kita tahu keutamaan membaca surat Al-Kahfi, asbabun nuzul Al-Kahfi, sekarang kita lihat beberapa kisah yang terkandung dalam surat Al-Kahfi. Nah, ternyata dalam surat Al-Kahfi, selain dijelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, juga dijelaskan kisah lain. Di antaranya adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian kisah Raja Zulkarnain, dan juga kisah pemilik kebun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah mengetahui asbabun nuzul surat Al-Kahfi, keutamaan membaca surat Al-Kahfi, kisah-kisah yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, dan juga kita telah membacakan 10 ayat pertama dalam surat Al-Kahfi. Nah, semoga hal ini menambah keimanan kita ya, dan juga jangan lupa untuk selalu membaca Al-Kahfi setiap malam Jumat dan juga hari Jumat, karena kita telah mengetahui beberapa keutamaannya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.